apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang. Bersama saya Janotli, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dampak kemarau panjang, puluhan hektar sawah dan belasan kolam ikan di Banyumas mengalami kekeringan. Seorang pria babak belur dihakimi warga karena mencuri dan melecehkan korbannya di sebuah indekos di Grobogan. Dua baca pres Prabowo dan Ganjar tampil kompak dan akrab saat mendampingi Presiden Jokowi di Kota Pekalongan. Kita ke informasi yang pertama, puluhan hektar lahan sawah di Desa Pancasan Banyumas mengalami kekeringan. Akibat kemarau yang sudah terjadi ini, para petani dipastikan rugi besar karena tanaman padi layu bahkan mati. Tidak hanya sawah, kolam ternak ikan warga juga kering sehingga gagal panen. Inilah dampak kemarau panjang di Desa Pancasan Banyumas. Puluhan hektar sawah mengering. Akibatnya sebagian besar tanaman padi mati. Hanya sebagian kecil yang bertahan hidup dengan kondisi layu. Tanaman padi yang mati rata-rata baru berusia 1 bulan karena kekurangan air. Para petani tidak bisa berbuat banyak. Lahan sawah di Desa Pancasan merupakan sawah tadahan, sehingga hanya mengandalkan air hujan dan air dari saluran irigasi. Berbagai upaya telah dilakukan para petani, termasuk membangun tanggul darurat dengan mengalirkan air sungai ke sawah. Namun cara ini tidak cukup karena aliran air tidak bisa menjangkau sawah. Nggak ada sih. Nggak ada. Nah, Akhirnya nggak ada, ya sebabnya apa, penyebabnya? sebabnya ini bendungannya kan udah patah, sudah patah. Jadi jebol, diurusin bolak-balik itu nggak bisa baik. Pihak desa mendata sedikitnya 35 hektar lahan sawah di desa ini yang terdampak kemarau panjang. Selama tahun ini saja sudah 2 kali para petani gagal panen. Untuk di Desa Pancasan yang teraliri bendungan irigasi pengasinan itu seluas 35 hektar. Kurang lebih 35 hektar lah. Nah itu sudah gagal tanam itu berarti 2 kali musim tanam. Yang pertama nggak sampai panen, lahan menjadi kosong. Terusan untuk yang kedua ini mulai tanam ini berdampak dikarenakan itu belum teraliri irigasi, nggak lancar, itu jadi bisa terjadi gagal tanam. Tidak hanya sawah, kemarau panjang juga berdampak pada kolam ternak ikan yang ikut mengering. Para peternak ikan mengaku hampir setengah dari ikan piaraan mati karena kekurangan air. Air yang tersedia di sejumlah kolam merupakan air sisa dari 3 bulan lalu, sehingga ikan tidak banyak yang bertahan hidup. Jelas ya udah nggak produktif, terus lahannya juga udah kering, bau. Kemarin ikan juga mati hampir 50%. 50% ya? Iya. Kerugiannya berapa tuh kalau 50%? Ya bisa sampai 9 juta, 8 juta. 9 juta loh. Tercatat ada 16 kolam ikan yang mengalami kekeringan. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Kemarau yang melanda sebagian wilayah di Jawa Tengah berdampak kepada ribuan warga di sejumlah desa. Jika ada bantuan air bersih datang, mereka berebut karena sumur benar-benar kering. Tidak ada sumber air yang bisa digunakan warga. Nasib warga kini bergantung kepada pendistribusian bantuan air bersih. Sejak bulan Mei dilanda kekeringan, warga desa Mernung, kecamatan Cepu Belora berebut air jika ada bantuan air bersih yang datang. Pemandangan seperti ini sudah biasa. Sumber mereka kini kering, sementara untuk bertahan hidup, mereka membutuhkan air bersih. Wajar saja air bersih jadi sangat berharga. Saat ini tidak ada lagi tempat untuk berburu air bersih. Warga desa Mernung hanya mengandalkan bantuan air bersih yang didistribusikan 2 hari sekali. Terus selama ini warga ngambil airnya di mana, Bu? Ya ini menunggu bantuan. Sejak bulan Mei itu menunggu terus, Bu ya? Ya. Nah, kalau sumur-sumur di rumah Sumur itu sudah sudah kering? Iya, sudah kering. Sejak bulan Mei itu kering, Bu ya? Iya.
Terus ya tidak ada ambil yang di sawah atau di mana? Nggak ada, ya kering. Semua kering, Bu? Kering. Setiap tahun kekeringan melanda desa ini. Pemerintah desa setempat telah menganggarkan dana desa untuk membeli air bersih, namun anggaran itu telah habis. Setiap tahun kita juga menganggarkan dari dana desa, meskipun itu sedikit nilainya untuk membantu kekeringan ini. Untuk menanggulangi kekeringan di wilayah Blora, pemerintah kabupaten mendistribusikan 116 tangki air ke 58 desa yang terdampak kekeringan. Nantinya masing-masing desa akan menerima 2 tangki air bersih. Salah satu desa yang menerima bantuan yaitu Desa Bangsri, Kecamatan Jepon. Warga Desa Bangsri kesulitan air selama 3 bulan dan mereka harus berburu air hingga ke dalam hutan. Sudah beberapa bulan. Sudah lama. Ini kalau kesulitan air ngambilnya di mana, Bu? Di hutan. Jauh apa? Tak hanya warga Blora, warga Desa Kalirejo, Kecamatan Karanganyam, Kebumen juga menyerbu bantuan air bersih yang didistribusikan oleh pemerintah, TNI, BPBD, dan polisi. Sebab kemarau panjang yang melanda desa mereka menyebabkan kekeringan, sehingga warga sulit mendapatkan air bersih. Bantuan air bersih yang didistribusikan untuk warga sebanyak 8.000 liter air. Desa Kalirejo, Kecamatan Karanganyam merupakan desa yang berada di dataran tinggi perbukitan. Bila datang musim kemarau, desa tersebut sering dilanda kekeringan. Pertanian dan pepohonan yang ada di desa tersebut kini nyaris mati akibat tak mendapat air hujan. Arif Nur melaporkan dari Blora dan Wahyu Diono melaporkan dari Kebumen. Seorang pencuri babak belur dihajar warga setelah terpergok mencuri ponsel di kamar indekos di wilayah Kauman Purwodadi. Warga semakin kesal lantaran pelaku juga melecehkan korban. Slamet harus merasakan akibat perbuatannya. Wajahnya babak belur dihakimi warga Kauman di Purwodadi Grobogan. Slamet kedapatan mencuri ponsel milik penghuni sebuah indekos. Warga kian marah lantaran Slamet tidak hanya mencuri, tapi juga melecehkan korban yang baru selesai mandi. Namun korban tidak menyerah. Ia berteriak keras sehingga warga berdatangan menolong. Slamet berupaya kabur bahkan menabrak motor ke arah warga yang mengepungnya. Namun kali ini ia gagal sehingga menjadi bulan-bulanan warga. Anduk mau mandi gitu mbaknya. Sudah mandi pakai anduk di kembenan gitu ya Mas. Malingnya masuk ngambil HP, kemudian ada unsur pelecehan. Imbaknya teriak-teriak, orang kampung datang, kebetulan di belakang ini, samping ini kan bengkel sepeda. Jadi orang pada ngepung semuanya. Slamet tidak beraksi sendirian. Ia berkomplot dengan satu pelaku lain yang berhasil lolos dari kepungan warga. Diduga pelaku pencurian ya, diamankan di kos-kosan. Kemudian kami langsung ke lokasi, ke TKP, dan kita juga mendapati yang bersangkutan ada di situ dan terus kita amankan ke Polsek. Berapa pelaku dan? Untuk pelaku tadi sekitar 2 orang, tetapi yang 1 lari. Polisi masih memburu satu pelaku, sementara Slamet mendekam di tahanan dan masih menjalani pemeriksaan secara intensif. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Satu unit kios di Pasar Bunder Sragen dibobol pencuri. Akibatnya pemilik toko rugi hingga puluhan juta rupiah. Saat malam hari, saat situasi di Pasar Bunder Sragen sepi, seorang pria membobol satu unit kios. Ia terlihat merusak kunci gembok rolling door kios. Berhasil merusaknya, kemudian pencuri ini secara perlahan membuka rolling door. Pelaku lalu masuk ke dalam kios dan mengambil puluhan slop rokok dengan berbagai merek, serta uang tunai ratusan ribu rupiah. Pemilik toko merugi hingga puluhan juta rupiah. Sekitar 24 juta. Selain rokok apa Pak? Selain rokok ada uang untuk yatim piatu. Berapa Pak itu?
sekitar 200-an. Kemudian ada uang logam itu 1000-an sama 500-an sekitar ya 100 sampai 150. Setelah mendapat laporan, polisi langsung olah TKP. Saat ini, polisi masih menyelidiki kasus pencurian. Mereka memeriksa kamera pengawas yang merekam aksi pelaku. Dari hasil laporan tersebut, kami tim Macan Putih melakukan penyelidikan di sekitaran TKP dan kita mendapatkan petunjuk dari CCTV yang di lokasi tersebut. Setelah kita analisa, kita melakukan penyelidikan ke wilayah Surakarta dan Boyolali. Selain itu, polisi juga meminta keterangan dari sejumlah warga sekitar untuk menangkap pelakunya. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen.